Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 1. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Coba perhatikan dongeng berikut. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak selera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan air habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Dari teks cerita tersebut terdapat unsur-unsur cerita. Judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Tokohnya tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat tokoh: tupai adalah suka menolong, ikan gabus sabar. Bertempat di Kalimantan Barat. Awal cerita, tupai melihat gabus lesu. Akhir cerita, ikan gabus sehat seperti sedia kala. Pesan moralnya adalah kita harus saling tolong-menolong. Hal baik yang bisa dipelajari dari cerita tersebut adalah sesama teman kita harus saling tolong-menolong. Tahukah kamu, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo, kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Dayu mempunyai teman yang bernama Benny. Pekerjaan ayah adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Benny. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya.
Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pernyataan. Produk yang dihasilkan Ayah Benny adalah meja dan kursi. Pekerjaan Ayah Benny termasuk menghasilkan barang, yaitu meja dan kursi. Yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu adalah pertama membeli kayu dan memotongnya, kemudian membentuk menjadi kursi, menghaluskan dan mengecat kursi. Terakhir adalah menjual kursi ke toko mebel. Seorang tukang kayu menghasilkan barang berupa meja dan kursi. Mereka menggunakan sumber daya alam kayu sebagai bahan bakunya. Tukang kayu termasuk jenis pekerjaan produksi, sedangkan penjual di toko mebel termasuk pekerjaan distribusi. Tukang kayu dapat menghasilkan barang-barang keperluan rumah tangga seperti meja dan kursi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sumber daya alam yang dibutuhkan oleh ayahku adalah kayu. Kayu berasal dari alam. Kayu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Berikut ini adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumah adalah pohon di hutan ditebang dan kemudian diangkut sampai ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang seperti meja dan kursi. Setelah jadi meja dan kursi, dijual oleh pengrajin ke toko mebel. Dari toko mebel, masyarakat yang membutuhkan meja dan kursi dapat membelinya di toko tersebut. Proses yang terlibat sehingga meja dan kursi sampai di rumah adalah penebang kayu, tukang pengangkut barang, dan pedagang mebel. Cara merawat meja dan kursi sampai di rumah adalah sebaiknya kita merawat barang yang kita miliki dengan baik agar awet. Karena barang-barang yang ada di rumah kita dibuat dari sumber daya alam yang jumlahnya bisa berkurang sewaktu-waktu. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang, sering sekali karena kebakaran hutan. Perhatikan kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun adalah tahun 1950. 1950 hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Tahun 1985 hutan di Kalimantan masih luas. Tahun 2000 hutan di Kalimantan mulai berkurang. Tahun 2005 hutan di Kalimantan banyak berkurang. Tahun 2010 hutan Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Tahun 2020 hutan sangat sedikit, pemukiman semakin luas. Sekarang kita akan menganalisis gambar kenampakan hutan di Kalimantan sesuai pada gambar. Kita bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 adalah hutan di Kalimantan tahun 1950 hampir menutupi seluruh Kalimantan. Sedangkan tahun 2010 hutan di Kalimantan sudah sama banyaknya dengan pemukiman.
Penampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda karena hutan di Kalimantan sudah berkurang karena digunakan untuk pemukiman. Kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus, maka hutan akan rusak dan hutan menjadi gundul. Apabila pohon di hutan semakin berkurang, maka banyak hewan yang akan kehilangan tempat tinggalnya. Selain pohon yang berkurang, di hutan dapat menimbulkan abrasi, pemanasan global, dan bencana longsor. Yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan adalah melakukan reboisasi, menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam, melakukan penebangan secara konservatif, memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan di hutan, melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan, mengurangi penggunaan kertas berlebih, mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan, melakukan seminar pelestarian hutan. Sikap yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga adalah pengrajin kayu melakukan tebang pilih, yaitu memilih kayu yang sudah tua dan setelah memotong pohon, menanamnya kembali. Keberadaan hutan sangat berpengaruh pada pekerjaan seorang tukang kayu. Untuk itu, hutan perlu dijaga kelestariannya. Apakah anak-anak sudah paham materi yang disampaikan?